Shalom Alihim Bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Judulnya begini, jangan debat ya, yang bukan jawab 1 menit ya. Jawaban debat itu harus 1 menit ya. Itu ajalah judulnya, jawaban debat itu harus 1 menit. Bapak Ibu Saudara, memalukan sih memang ada debat antara Nasrani ya, yang ngaku-ngaku nabi itu, nabi dekil itu, nabi teh celup ya, sama orang Muslim ya, orang Muslim entah mukalaf atau apa, kita nggak tahu ya. Lalu terjadi ribut ya, mau berantem secara fisik gitu. Memalukan memang seperti itu ya. Makanya jawaban debat itu harus dalam 1 menit ya. Sebenarnya pertanyaannya simple ya, tapi karena tidak bisa jawab ya, lalu terjadi sampai mau berantem lah seperti itu. Para apologet abal-abal ya, itu jiplak-jiplak HTD, terus terang. HTD ini dijiplak-jiplak jawabannya. Seolah-olah pada waktu debat ini orang ini seperti HTD nih ya. Tapi sehari-hari penyembah Bapak Iblis. Tetap Tritunggal, tetap Katolik, tetap segitiga. Tapi di area debat dia comot-comot jawabannya HTD. Bisa nggak kayak gitu? Nggak akan bisa, karena Anda akan terkena 2 Korintus 3 ayat 14. Pikiranmu tumpul. Ya. Pikiranmu akan tumpul. Satu hal yang kalian tidak bisa hindari adalah karena kamu tidak penyembah Yesus Allah. Ini dia. Kamu bukan penyembah Yesus Allah, jadi pikiranmu pasti tumpul. Karena yang bisa membuka pikiran itu hanya Yesus. Selubung ini yang bisa menyingkap itu hanya Yesus. Baca 2 Korintus 3 ayat 14. Ya. Oke, sebenarnya pertanyaannya simple. Mana ada nabi-nabi Alkitab itu percaya Yesus? Kan seperti itu pertanyaannya. Lah kalau HTD 1 menit, 1 menit. Baca saja Matius 23 ayat 34. Yesus berkata, lihatlah aku mengutus nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat. Sebagian diantaranya kamu bunuh ya. Sebagian diantaranya kamu siksa di kota-kota ya. Ini ada 2 bagian yang Anda harus pahami. Yang pertama, Yesus memilih nabi-nabi, orang bijaksana dan ahli Taurat ini untuk perjanjian lama. Di situ ada kata-kata lihatlah. Ya, artinya itu sudah terjadi ya. Kemudian Yesus juga memilih nabi-nabi di perjanjian baru yang jumlahnya 10 orang. Beberapa di antaranya kamu seret-seret toh ke kota-kota ya. Seperti itu ya, di penjara dan lain sebagainya. Jadi Matius 23 ayat 34 itu dalam 2 keadaan, untuk perjanjian lama iya, untuk perjanjian baru iya. Jadi yang memilih nabi, yang mengutus nabi itu siapa? Yesus. 1 ayat ini sudah cukup, 1 menit. Lalu Anda kan bertanya, mana ada nabi berserah pada Yesus? Yesus berkata, aku yang menunjuk semua nabi, yang mengirim semua nabi, yang memilih semua nabi ya, yang memberikan semua nabi itu aku. Cukup toh? Jadi mulai Adam itu bukan nabi ya. Mulai dari Adam menyembah siapa? Tuhan huruf besar semua, Yahweh itu Yesus bukan Yesus. Udah terjawab semua. Abraham misalnya, Abraham menyembah Yesus, udah gitu dilengkapi juga dengan Galatia 3 ayat 8. Clear toh? Simple toh? Siapa lagi? Musa jelas nyembah Yesus. Siapa lagi? Yakub. Semua itu asal percaya Tuhan huruf besar semua, artinya percaya Yesus. Sudah tahu wong Yesus sudah berkata, aku yang mengutus nabi, orang-orang bijaksana itu hakim-hakim, ahli Taurat itu ya ahli Taurat, termasuk Esra, termasuk Nehemia itu disebut ahli Taurat. Di perjanjian baru kan nggak ada ahli Taurat.
Jadi Matius 23 ayat 34 itu ada kunci nabi orang bijaksana ahli Taurat itu untuk perjanjian lama. Sementara Yesus juga berkata sebagian di antaranya akan kamu aniaya. Jadi pada waktu Yesus menjadi manusia pun sebagian di antaranya para rasul-rasul itu sudah ada yang ditunjuk oleh Yesus sebagai nabi. Sudah ada ya. Ya, ada yang dari 70 murid, ada yang dari terutama yang dari 70 murid ya. Yohanes Pembaptis itu juga seorang nabi. Yesus kan berkata, ia seorang nabi. Jadi pada waktu Yesus masih hidup pun dia sudah bisa berkata bahwa Yohanes Pembaptis itu nabi. Nanti setelah Yesus sudah naik ke surga di dalam tubuh kemuliaan, Yesus juga berkata, ya, Paulus, kamu jadi alatku. Salah satunya Paulus itu komplit jawabannya. Nabi iya, rasul iya, pemberita Injil iya, gembala iya, pengajar iya. Lalu di situ nanti ada Agabus, ada Lukius, ada Menahem, ada siapa lagi yang jumlahnya nanti 10 nabi. Ya. Jadi clear, Anda mau tanya apa? Ya. Kok sampai berantem? Ya, karena sampai berantem ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, berkali-kali saya menyarankan kalau mau tanya itu sama HTD, ya, sama HTD, ikut dalam tanya jawab HTD atau tanya langsung sama HTD. Silakan pertanyaan yang sulit, kan HTD sudah janji semua pertanyaan Anda akan dijawab dalam 1 menit, ya. Tapi kami nggak seru Pak kalau nggak pakai gaduh. Nah memang tujuanmu seperti itu, tujuanmu untuk bikin gaduh toh. Ya, ya itu kalau saya yang jadi polisi tak tangkep itu orang itu kalau saya jadi polisi. Ya, itu nabi dekil itu ya, nabi dekil bolak-balik surga itu memang itu bikin ulah dari dulu itu, ya. Seperti itu. Nah, beberapa orang dari Muslim juga, terutama para mukalaf abal-abal itu juga sama itu, bikin gaduh doang, gitu. Tapi suruh nanya ke HTD nggak berani karena dia tahu kalau HTD itu bisa jawab dalam 1 menit pertanyaan apapun tentang Alkitab loh. Dan saya itu sangat concern kenapa saya tidak pernah tanya kepada umat Muslim kenapa, gitu ya. Track record saya sudah berdebat dengan para mukalaf toh, ya debat resmi di mana-mana ya toh. Pernah nggak HTD nanya tentang kitabmu? Nggak pernah. Karena apa? Begitu saya bertanya tentang itu, sama saja saya ini menyangkal Alkitab satu-satunya kitab suci. Ya, saya tidak pernah bertanya. Ya. Lah kalau saya bertanya ke kitabmu, artinya kitab sucinya jadi lebih dari 1 dong. Itu saya menyangkal. Kalau saya tanya tentang Tuhanmu, gitu, artinya Yesus bukan satu-satunya Allah dong. Itu sikap saya dan itu terus ya saya melakukan seperti itu. Silakan dilacak track record saya. Ya kadang-kadang iseng-iseng saya itu suka bercanda aja gitu. Ya tetapi tanya terus tanya enggak ya. Kalau off air kadang-kadang saya itu menjelaskan ya begitu ya kadang-kadang ya toh. Misalnya Pak Dede, bagaimana tentang Allah kami, Pak? Nah, misalnya seperti itu kan, off air ini tidak sedang on air ditanya. Saya jelaskan. Ya, udah diem. Ya, 1 menit, pokoknya semua pertanyaan 1 menit. Bapak Ibu Saudara, jangan takut bertanya pada HTD. Ya, HTD ini dijiplak kemana-mana. Itu para apologet itu jiplak HTD. Ya, mencitrakan pencitraan pada waktu jadi apologeter seolah-olah dia itu kami ini sama dengan HTD, Allah Esa, Yesus itu Tuhan. Tapi sehari-hari penyembah Bapak Iblis, Tritunggaler, segitiga R. Sebut saja semua yang ngaku apologeter di luar sana. Ya, pada waktu apologeter seolah-olah menjadi seperti Henry Tandianta, penyembah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu Allah, Yesus Kristus itu satu-satunya Allah. Dalam debat seperti itu, tapi dia nipu. Kehidupan sehari-hari dia tetap penyembah Bapak Iblis, penyembah segitiga, penyembah Tritunggal. Makanya tanya langsung ke HTD. Tidak akan gaduh, enggak. 1 menit semua pertanyaan. Ya, jadi
eh, harus bisa berdebat, itu harus bisa jawab dalam 1 menit. Jangan berdebat kalau Anda tidak bisa menjawab dalam 1 menit. Ujung-ujungnya akan ribut. Kepada para mukalaf ya, Anda harus punya nyali untuk tanya sama HTD ya. Ya, harus begitu ya. Mukalaf-mukalaf itu kan kita tahu semua ya. Ya, nggak berani kalau sama HTD ya. Dan pakai Alkitab satu saja ya, Alkitab LAI ya. Jangan seperti itu apa, mukalaf yang tukang bawa tumpukan kitab yang katanya bolak-balik membaca Alkitab itu ya. Ya, itu mukalaf ndelosor itu ya. Ya, jadilah yang cerdas ya, karena endingnya pada akhirnya semua akan tahu Yesus Kristus itu satu-satunya Tuhan Allah kok. Ya, akhirnya semua itu akan tahu Yesus Kristus itu the only one Lord and God. Ya, ya, semua itu akan berbalik gitu. Kalau Anda nabinya Nabi Musa, kamu jadiin nabi, ya Yesus harus jadi Allahmu, karena yang milih Nabi Musa kan Yesus. Ya, ya betul, betul. Kalau Adam itu manusia pertama, Anda harus mengimani bahwa Adam ini diciptakan oleh Yesus. Iya dong, ya. Kalau Anda mengimani bahwa ada malaikat, ya, maka Anda harus mengimani Yesus itu penciptanya malaikat. Ya, beda Pak. Malaikat kami punya sayap, lalu ada cewek, ada bidadari. Makanya dipleset-plesetin tuh. Ya Bapak Ibu Saudara, kita Indonesia, kita Pancasila. Saya terus terang sangat sedih orang-orang kayak gini. Kalau saya jadi polisi tak tangkepin tuh. Orang-orang kayak kayak nabi-nabi itu ya. Karena bikin ribut doang. Betul nggak? Pepesan kosong ya. Bikin ribut doang, pepesan kosong. Seperti itu. Ya. Jadi Anda harus saya sering mengatakan punya nyali untuk bertanya ya. Sama HTD itu enak kok. Tapi malu Pak katanya. Kebanyakan para mukalaf itu malu kalau tanya HTD. Tanyanya ini dikek balik. Yang malunya itu dikek balik itu. Ya. Ya, pertanyaan seperti mana ada nabi itu percaya Yesus. Lah saya suruh baca Matius 23 ayat 24. Satu ayat 1 menit. Cuman 1 menit doang tuh. Dia mau berteori apapun sudah langsung nyungsep dengan ayat itu. Gitu loh. Ya, itu kan menjelaskan bahwa Yesus itu Allah segala masa ya. Itu juga membuat Anda langsung takluk ya loh. Berarti Yesus itu sudah ada sejak dari dulu ya Pak ATD lah. Iya. Sudah sejak dari dulu. Dari zaman purbakala betul. Makanya yang menciptakan surga itu Yesus. Yang menciptakan malaikat itu Yesus. Ya. Kalau HTD itu kan clear. Jadi saya tidak mengatakan yang menciptakan malaikat itu Allah. Lah ada 4.300 Allah kok. Berarti yang menciptakan malaikat Yesus. Itu langsung to the point tuh kalau HTD. Dan dipertanggungjawabkan memakai ayat-ayat. Ya. That it's kepada saudara-saudaraku para mukalaf, jangan bikin gaduh lah ya. Sudah ada kok tempat bertanya. Ini loh orangnya ini loh. Aku ini kurang apa? Ganteng iya. Ya. Ya. Anda mau ketemu tak layani ya toh. Ya toh, kurang apa saya ini ya. Saya tidak masuk di dalam sistem gereja di luar sana. Ya. Enggak. Ya, bukan pendeta kaleng-kaleng di luar sana enggak ya. Ya berkali-kali saya kan menyatakan ya. Jangankan kalian, aku ini pun juga heran ya. Heran terhadap diriku sendiri. Kenapa Tuhan izinkan bisa membuka Alkitab dengan very very clear. Ya. Bahasa Jermannya cetowelo-welo. Ya. Ya, terus ya. Terus seperti itu tiap hari dibuka, dihujat, dicaci maki. HTD itu tenang aja dihujat, dicaci maki. Ya, kalau berani langsung tanya satu pertanyaan tak kick balik. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi, harus keberagaman wajib disyukuri ya. Heboh-heboh di luar sana kepada para polisi, tangkep aja itu orang-orang kayak gitu ya, bikin gaduh doang ya. Ya tidak, sama sekali tidak punya pikiran untuk berdialog dengan baik ya. Ya, seperti itu. Ya, sponsornya ketahuan kok, sinodenya mana kan ketahuan itu Pak ya.
Ya, ketahuan itu anggota grupnya itu satu grup sama para penista, sama satu grup itu karena mereka memang mencetak seperti itu. Mencetak apologeter yang tukang gaduh, ya mencetak itu seperti itu. Walaupun HTD sering dicomot-comot, kami sama pemikiran dengan HTD. Dalam debat seperti itu, sehari-hari kamu penyembah Bapak Iblis, Tritunggal segitiga, tak kasih tahu. Jangan tertipu ya saudara-saudaraku dari umat muslim. Jangan tertipu dengan apologeter itu yang sok mengatakan kami juga Allah Esa. Ya, itu nipu doang ya, comot-comot HTD ya. Ya, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa ya. Bapak Ibu Saudara, kalau mau tanya, tanyanya ke sini. Kalau mau hari Rabu itu ada waktu 3 jam. Lo kurang apa kita itu ya. Saya kan orang Cibubur, mudah untuk ditemuin selama saya tidak kemana-mana. Nanti minggu depan saya ke Bali, Anda yang mau di Bali ya toh. Karena kita ini punya kerjaan Pak ya. Kita itu bukan pendeta kaleng-kaleng yang memungut persepuluhan, mengandalkan dari uang jemaat, morotin jemaat, bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu. Jadi kemurnian di dalam sebagai seorang hamba Tuhan itu murni. Jangan mata duitan seperti itu. Tanya sama HTD ya. Tidak akan bikin gaduh kalau sama HTD ya. Paling-paling kalau Anda ngotot saya blok. Paling-paling begitu ya loh. Saya blok karena apa? Saya nggak ingin gaduh juga. Saya itu sudah tahu kok dari pertanyaan Anda itu, saya sudah tahu Anda itu orang apa. Ya, ketika Anda tanya aja, aku udah tahu, oh ini orang Tritunggal, ini orang Ortodok, ini orang Katolik, ini orang Protestan. Dari pertanyaanmu itu saya sudah tahu, walaupun kamu kutip-kutip Alkitab. Gitu. Sama juga para mukalaf juga, cara Anda bertanya itu saya sudah tahu ini arahnya kemana, seperti itu. Ini mukalaf yang level baru gitu. Ya, seperti itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Tuhan Allah ya, Lord and God, Almighty God ya, Majesty ya, Subhanahu Ta'ala, Azza Jalla ya. Kalau saya sudah ngomong gini, Anda mau tanya apa? Jadi Yesus Kristus itu Maha suci ya, maha tinggi ya, pakai bahasa Arab nih, Subhanahu ya, Ta'ala ya, maha perkasa, Azza ya, maha agung Jalla ya, maha besar Allahu Akbar ya, maha kuasa Almighty ya. Lah kalau Yesus sudah punya gelar itu, Anda mau tanya apa? Ya semua gelar ada pada Yesus kok. Ya seperti itu. Ya, dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.